Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat sebagai bentuk persyaratan untuk mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Perdata. Hukum Perdata Adat yaitu ketentuan hukum yang mengatur hubungan individu dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Hukum Perdata Eropa yaitu ketentuan dan hukum-hukum yang mengatur hubungan hukum mengenai kepentingan orang-orang Eropa. Kemudian hukum perdata nasional yaitu undang-undang hukum sebagai hasil produk nasional seperti hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Sedangkan apabila dilihat dari peraturan hukumnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, maka hukum dapat dibagi menjadi 4 bagian. Maksudnya hukum perdata itu terdiri dari 4 buah buku. Buku pertama berisi tentang orang atau dalam bahasa Belandanya penperson dan hukum keluarga, family. Buku kedua berisi tentang benda, panzaken, yang di dalamnya termasuk hukum waris. Buku ketiga tentang perikatan atau hukum perjanjian. Sedangkan buku keempat tentang pembuktian dan kedaluarsa. Yang dikutip dari buku pengantar hukum perdata tertulis karya Salim tahun 2021 adalah sebagai berikut. Pertama, fungsinya yaitu untuk mempertahankan dan melaksanakan hukum perdata material. Artinya hukum perdata material itu dipertahankan oleh alat-alat penegak hukum berdasarkan acara perdata. Kemudian tujuannya yaitu untuk menetralisir pelaksanaan dari hukum perdata material. Contoh kasus hukum perdata yang kita ketahui seperti masalah warisan, utang piutang, wan prestasi, sengketa kepemilikan barang, pelanggaran hak paten, perebutan hak asuh anak, dan pencemaran nama baik. Beberapa kasus tersebut bisa berubah statusnya menjadi pidana. Sebagai contoh kasus utang piutang, di mana pelaku melakukan non-prestasi, maka ia dianggap tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya sehingga bisa dituntut ke meja hijau dan berujung hukuman penjara. Kemudian subjek hukum yang memiliki kewenangan dan mampu bertindak melakukan perbuatan hukum terdiri dari manusia, subjek hukum yang memiliki kewenangan dan mampu bertindak melakukan perbuatan hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Esensi manusia menjadikan manusia sebagai subjek hukum kodrati, sedangkan badan hukum yang notabene adalah subjek hukum yang diberikan oleh negara, memiliki batasan dan syarat-syarat tertentu dalam menjalankan kewenangannya sebagai subjek hukum. Manusia sebagai subjek hukum, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban tanpa kecuali. Inilah yang dinamai kewenangan hukum untuk mempunyai hak dan kewajiban. Jadi setiap manusia mempunyai kewenangan hukum untuk mempunyai hak dan kewajiban, tapi belum tentu mempunyai kewenangan untuk bertindak melakukan sendiri hak dan kewajibannya. Kemudian dalam hukum perdata, di situ juga ada pembahasan tentang masalah perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan menurut
Undang-undang hukum perdata merupakan hubungan keperdataan saja, sedangkan perkawinan menurut undang-undang perkawinan merupakan tanda lahir batin berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Sejalan dengan itu, pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu, perkawinan dapat dianggap sah apabila telah memenuhi aturan atau hukum perkawinan dari masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian di dalam hukum perdata juga di situ menerangkan sumber-sumber hukum keluarga. Sumber hukum keluarga itu terdiri dari hukum keluarga yang tertulis, seperti kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari undang-undang, jurisprudensi dan traktat, kemudian kitab undang-undang hukum perdata, kemudian peraturan perkawinan campuran, selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1994 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Sedangkan sumber hukum keluarga yang tidak tertulis yaitu kaidah-kaidah yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kemudian juga mengatur tentang pewarisan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada saat seorang meninggal dunia, dengan meninggalkan hutang, maka ahli warisnya memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pelunasan hutang si mati demi untuk membebaskan pertanggungjawabannya seseorang di akhirat nanti. Adapun tanggung jawab ahli waris ini menurut hukum kewarisan Islam hanya sebatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya saja. Kemudian dalam hukum perdata juga mengatur tentang kebendaan seperti yang terdapat dalam pasal 503 KUHP Perdata. Benda digolongkan menjadi benda berwujud, artinya jelas bentuk dan dapat dilihat bentuknya. Dan benda tak berwujud yang mana bentuk dari benda bisa tampak atau tidak bisa dilihat, yang berupa hak seperti hak piutang, hak cipta, dan hak pengarang. Kemudian juga dalam hukum perdata mengatur tentang perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan antara suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Yang melawan hukum ditetapkan bukan saja karena salahnya orang melakukan perbuatan bertentangan dengan undang-undang, juga karena perbuatan dari orang tersebut bertentangan dengan hukum yang tertulis. Maksudnya hukum yang tidak tertulis. Kemudian dalam hukum perdata juga dibahas masalah pembuktian. Dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang, serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan. Akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian, pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Demikian tugas video hukum perdata ini saya buat. Dan nama saya Azizi, NIM 1822-20433. Mohon maaf apabila dalam penyampaian video ini terdapat banyak kekurangan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.